Terima kasih kepada anggota Sanggar Seni. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum. Ya, berikutnya sambutan dari Ketua Umum Pangsi Kota Depok dan dilanjutkan dengan deklarasi Sanggar Seni Tradisional Gambang Kromong dan Danong Jaya Gaya Muda yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mandra. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita sama-sama masih dipanjangkan umur, disehatkan rohani maupun jasmani. Insya Allah yang hadir di kesempatan siang hari ini selalu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak kurang-kurang saya secara pribadi atas nama Ketua Pangsi yang manakala tujuan dalam hari ini kita kumpul terutama menyambung silaturahmi, membuat salah satu ikatan dan keakraban yang makin erat, terutama satu sama lain saling mengenal, karena dalam tujuan Pangsi ini adalah bagian dari apa yang dilakukan dengan orang-orang tua kita tempo dulu. Terutama saya secara pribadi maupun anggota Pangsi yang ada di sini ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan kesediaan yang Ketua
Sanggar Seni Tradisional Jaya Gaya Muda, bener ya? Ya. Dan juga Bapak RT RW, alim ulama, tokoh agama, Bapak Lurah, Camat, Kapolsek. Dengan kesempatan ini kita sama-sama tahu pangsi dan kesenian tradisional, berdirinya pangsi karena keprihatinan dengan nasib seni dan budaya kita. Maka dalam hal ini jangan salah artikan pangsi dengan berdirinya berdasarkan rasa kepedulian kita terhadap perjuangan leluhur kita. Keprihatinan berangkat dari pupusnya seni budaya kita, dan sekaligus saya juga ingin memberitahukan terutama wabil khusus anggota pangsi, karena memang ini bagian dari orang-orang seni. Saya ingin memberitahukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah salah satu tokoh seni yang bernama Haji Bodong, yang beralamat di Kampung Dukuh, Jakarta Timur, termasuk partner almarhum Haji Bokir yang dulu seniman besar di seni topeng tradisional Cisalak, pimpinan Mak Kinang atau nenek saya. Hari ini mungkin saya memang terus terang aja gelisah dari tadi, karena saya sudah dikasih tahu pada saat saya menuju kemari, saya sudah dilaporin bahwa Haji Bodong telah meninggal di hari ini. Maka dalam hal ini sekaligus mungkin anggota pangsi ada yang mengenal, apabila terdapat mungkin ada beberapa apa itu bentuk lawakan persahabatan yang mungkin ada kata-kata langkah maupun yang kurang berkenan dengan beliau, di hari ini kita saling-saling memaafkan. Semoga arwah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin. Saya ingin melanjutkan apa hajat di kesempatan hari ini. Kalau kita bicara masalah seni, tradisi, terlepas itu maupun dari lenong, topeng, tanjidor dan lain sebagainya, termasuk bagian dari yang ada di dalam pangsi ini adalah pencak silat atau perguruan silat. Ini merupakan salah satu warisan nenek moyang kita, dan kita punya kewajiban untuk melestarikan, mengembangkan, mengkaderkan, dan meneruskan perjuangan apa yang pernah dilakukan dengan orang-orang tua kita tempo dulu. Karena saya tahu betul pada saat itu mungkin saya baru umur 10 tahun, saya ini bagian dari yang orang paling sering mundar-mandir ke daerah Cilodong. Cilodong jangan main-main, ini bagian dari yang dikatakan perjuangan seni dan budayanya juga cukup kuat di masa-masa zamannya tempo dulu. Saya tahu betul dan nama-namanya, dan juga termasuk saya sempat, sekalipun memang saya pada saat itu umur saya masih kecil, kelas 2 SD, tapi saya sering mundar-mandir ke Cilodong dari masih ada almarhum orang tua saya. Makanya di Cilodong nggak heran kalau banyak bibit-bibit seni
bibit-bibit yang kaitannya dengan perguruan silat nggak aneh buat saya, karena dari zaman Bapak Orok almarhum saya kenal betul, dan saya juga pernah ngalamin pada saat itu. Sekalipun saya kecil, saya pernah jadi partner dia main. Bapak Orok, Samandauk, ya, Bang Naih, Bang Kucut, yang sekarang mungkin tinggal anak cucunya. Kalau nggak ngenalin ke saya, ya mungkin saya hampir kematian obor. Saya nggak kenal. Jangan lupa Mak Wol tadi juga udah nyium saya. Alhamdulillah Mak Wol juga masih sehat, gagah. Ketemu saya nangis-nangis tadi. Buat saya secara pribadi makin terpacu dengan adanya hal ini. Karena kita kalau memang masih dipanjangin umur, masih punya harapan ke depan, ini bagian dari tugas kita untuk melaksanakan dan berkewajiban untuk mengembangkan seni budaya kita. Jadi ini bukan merupakan salah satu pangsi yang terlibat di dalam ini, orang yang sekedar cuma hobi, ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan, mau tahu, apalagi tibang asal nembrong, resep, gerayak geroyok, bukan itu. Saya anggap orang yang berdiri dan terlibat, orang yang di dalam pangsi ini, orang-orang yang punya idealis, orang-orang yang punya tanggung jawab, orang-orang yang masih mempunyai moral, dan orang-orang yang masih mempunyai tanggung jawab buat menghargai perjuangan orang tua kita tempo dulu. Karena terus terang aja, buat kita ini bagian dari yang ringan. Keringanan kita tinggal menelusuri, tinggal melaksanakan apa yang sudah dijalani dengan orang tua kita tempo dulu. Tinggal menapak tilas. Bener ya? Menapak tilas dari mulai silat, lenong, gambang, dan lain sebagainya. Itu warisan dari orang tua kita di tempo dulu. Makanya dalam hal ini kalau anak-anak Betawi yang masih ada keturunan, masih ada darah, dalam hal yang kaitannya dengan masalah seni, ini bagian dari kewajiban. Karena apa? Sekarang kan kita tahu percis, ini terus terang aja, sebenarnya terus terang aja, yang kembali ke masalah sering saya lontarkan, mestinya lurah, camat, kapolsek juga berdirinya pangsi berterima kasih. Karena insya Allah dengan berdirinya pangsi, menyebarnya pangsi, orang yang sayang dengan budaya. Apalagi di sini tadi saya lihat dengan adanya beberapa pesilat dari mulai gede sampai yang kecil-kecil banget nih, udah bisa kelihatan kader-kadernya, kemampuannya, dan potensinya. Karena mudah-mudahan dengan adanya sanggar yang ada sekarang ini, dia bisa menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum. Satu contoh, daripada dia tongkrong di perapatan, gerayak geroyok yang sifatnya tibang sampainya di tawuran, insya Allah dengan adanya berdirinya pangsi dan termasuk sanggar yang ada di sini, anak itu bisa menyalurkan bakat, kemampuan untuk dia bergabung dengan sanggar yang ada di sini. Entah itu di seni lenongnya, ya, silatnya, ya kan, dia bisa olahraga, bisa sehat. Di samping itu juga dia nanti ditanamkan dengan beberapa pendidikan yang kaitannya tidak lepas dari tanggung jawab yang mengandung islami. Karena yang namanya silat dulu nggak jauh dari sholat. Biar jago silat, kewajiban sholat nggak pernah ditinggal. Bener? Karena munculnya silat itu nggak lepas dari akidah-akidah agama yang ditanamkan buat suguhan
adik-adik kita yang tentu membutuhkan dalam bimbingan yang kaitannya dengan masalah agama. Mudah-mudahan bocah jauh dari narkoba, jauh dari minum-minuman, jauh yang namanya sifat kenakalan yang perbuatannya tentu bertentangan dengan masalah agama. Karena dalam hal itu tuntunannya tentu nggak bakal lepas dari hal yang kaitannya sifatnya membuat salah satu kekuatan untuk menjauhkan sifat-sifat yang bertentangan dengan agama maupun negara. Dalam hal ini sekali lagi saya atas nama pribadi saya mohon maaf, mungkin katanya masih dalam rangka perjalanan wakub mau datang, mungkin saya nggak bisa nemenin atau saya nggak bisa nyambut karena saya juga mesti menghadiri dengan 2 tempat tadi. Satu, ke tempat yang dalam duka. Kedua kali juga saya memang diundang untuk menghadiri deklarasi pasukan Maluku Bersatu yang dihadiri dengan beberapa gubernur juga di sana, dan yang kaitannya nggak bakal lepas, nggak bakal jauh dari apa yang kita punya, yang hubungannya menyatukan dalam hal yang kaitannya dengan budaya. Nah, maka itu saya berterima kasih banget dengan kekompakan Pangsi yang makin lama makin besar, makin lama makin kuat. Insya Allah dalam setiap tantangan maupun rintangan yang di dalam Pangsi itu muncul, mudah-mudahan kita orang dewasa semua yang pola pikirnya juga udah dewasa, yang punya kekuatan keteguhan juga saya yakin nggak akan goyah segampang apa yang rumornya. Tentu di luar itu ada yang menggunakan kata-kata Pangsi bubar dan lain sebagainya. Insya Allah alhamdulillah sampai saat ini Pangsi masih berdiri dengan teguh, amin. Karena nawa itu kita nggak jauh, kita nggak aneh-aneh ya. Kita menciptakan, ingin membangkitkan semangat orang-orang kita yang boleh dibilang terpinggir, yang boleh dibilang hampir hidup segan mati tak mau. Maka dalam hal ini mudah-mudahan dengan berdirinya Pangsi, dengan keikutsertaan sanggar yang ada di beberapa tempat, mudah-mudahan kita bisa menjalin persaudaraan dan persatuan, amin. Karena memang terus terang aja saya juga berharap, saya sendiri masih banyak kekurangan, tapi kalau saya lihat sendiri tadi dengan perkembangan dengan yang sering saya datangi, terutama dalam hal yang perkaderan, saya lihat bibitnya makin kuat. Insya Allah kita selama ini nggak bakal tinggal diam, pengen memperjuangkan seni dan budaya kita sampai sejauh mana apa yang bisa kita perbuat. Karena saya terus terang aja ya, Insya Allah tahun depan ini ada gambaran, mudah-mudahan Pangsi akan kita munculin nanti di TV ya. Insya Allah apa seminggu sekali, cuma kita gilir. Kebetulan kemarin dirut dari TVRI langsung mendatangi saya, yang mana tujuannya dia punya misi dan visinya juga kebersamaan dengan kita, yang mana tujuannya mengangkat seni dan budaya kita. Kalau bukannya kita, siapa lagi? Dan saya juga lihat potensi anak-anak. Coba tolong yang anak-anak tadi main diasah lagi ya. Yang tua-tua ini kewajibannya tinggal yang dorong-dorong aja dah. Nah, sementara potensi anak-anak yang tadi tolong dirapihin lagi mainnya, yang dialognya juga jangan terlalu banyak berebut ya. Bisa melancarkan apa yang sudah ada. Mudah-mudahan nanti kalau perlu kita panggil orang yang lebih mengetahui dalam hal dunia panggung, diasah
sedikit demi sedikit supaya nanti suatu saat munculnya juga nggak malu-maluin kita. Benar? Saya lihat silatnya juga udah cukup bagus, dan nanti kalau memang andai kata suatu saat ada kesempatan juga nanti silat dari beberapa perguruan yang ada di dalam Pangsi ini nanti kita gilir gantian. Bener nggak? Ya, kita gantian, nanti dari grup ini, nanti dari perguruan ini dan lain sebagainya. Insya Allah saya sudah menyepakati, bahkan saya kemarin sudah beberapa kali dipanggil, yang mana tujuannya adalah kewajiban kita untuk mengembangkan seni. Kewajiban kita itu tadi, karena biar bagaimanapun juga orang yang tidak menghargai seni dan budaya, orang yang kagak menghargai dirinya. Orang yang tidak mengenal seni dan budaya berarti orang yang tidak mengenal dirinya, karena dirinya bagian dari cikal bakal. Seni dan budaya juga itu bagian dari cikal bakal manusia, identitas orang itu sendiri. Maka dalam hal ini mungkin itu yang saya sampaikan. Saya cuma berharap, saya minta keluarga Pangsi, orang-orang Pangsi yang ada di sini, nyok kita sama-sama mempererat persaudaraan kita, mengakrabkan diri dengan satu sama lain, mengenalkan diri satu sama lain. Mudah-mudahan kalau kita ketemu di mana-mana, tegur sapa itu alhamdulillah insya Allah. Karena yang namanya silat tadi emang bener kata orang tadi, MC bilang ini bukan buat jago-jagoan, dan termasuk kostum kita juga ini bukan menampilkan sok kejagoan. Ini bagian dari ciri khas budaya kita, ya. Itu aja mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.